Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan masih. Doa dipimpin oleh Mardela Sarifah. Mardela diharapkan dimulai. Baik, di sini Ibu akan mengabsen satu-satu yang hadir. Rizka Kairani, Mardela Sarifah, Ella Safira, Anggi Pristidame Siregar, Ruth Anastasia Siregar, Yolanda, Karen Tiolibasa. Baik, materi kita yang pertama itu adalah pengembangan desa dan kota. Nah, di mana tujuan pembelajaran kita ini yaitu yang pertama itu menjelaskan pengertian desa dan kota dengan benar. Yang kedua itu menjelaskan ciri-ciri dan fungsi desa serta kota. Yang ketiga membedakan desa dan kota serta menjelaskan jenis-jenis desa. Yang keempat itu menjelaskan faktor penyebab dan dampak urbanisasi terhadap desa dan kota. Baik, dapat kita lihat ini apa sih perbedaan dari desa dan kota dari gambar yang Ibu paparkan? Ada yang tahu? Tangannya. Yolanda. Kalau yang desa itu terlihat masih pemukimannya masih belum sebanyak yang di perkotaan. Kalau di perkotaan itu bangunan dan juga masyarakatnya itu sudah lebih beragam terlihat dari kerapatan bangunannya juga. Betul sekali Yolanda. Karena desa itu banyak pegunungannya, lebih itu pemukimannya nggak terlalu padat dibanding di kota. Nah, baik, materi selanjutnya itu yaitu pengertian desa, di mana desa itu merupakan wilayah yang ditempati sekelompok masyarakat yang sebagian besarnya itu bekerja di sektor agraris seperti perkebunan, peternakan, dan perikanan. Nah, di dalam kehidupan desa ini ditandai oleh ikatan sosial yang gotong royong, kuatnya nilai adat istiadat. Nah, kalau menurut Bintarto itu desa merupakan perwujudan geografis yang timbul dari unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam hubungan timbal dan lain. Nah, menurut Sutarjo Karto Hadikusumo, di mana itu desa satuan hukum tempat tinggal masyarakat desa. Ya, Nak. Boleh nggak? Silakan. Nah, untuk selanjutnya itu menurut Paul Landis, di mana desa itu merupakan wilayah dengan penduduk kurang dari 2.500 jiwa, di mana yang memiliki hubungan sosial yang akrab dan bergantung pada alam. Selanjutnya ini
ciri-ciri dan fungsi desa. Di mana ciri-ciri desa itu kepadatan penduduknya yang rendah, lingkungannya masih luas dan nyaman, dan juga mata pencarian utamanya itu rata-rata di bidang pertanian dan perikanan. Nah, untuk hubungan sosialnya itu bersifat kekeluargaan dan gotong royong. Adanya adat istiadat dan tradisi lokal di sana itu masih terjaga kuat. Untuk sarana dan prasarana yang seperti masih terbatas, dan juga pola hidupnya itu sederhana dan dekat dengan alam. Di desa yaitu ada penghasil pangan, contohnya itu ada padi, sayur, buah-buahan untuk kebutuhan nasional. Nah, untuk sumber tenaga kerjanya itu di mana desa itu menyediakan tenaga kerja bagi kota dan daerah lainnya. Untuk sumber daya alamnya itu ada kaya akan sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan. Nah, untuk pelestarian budayanya itu di mana desa itu sebagai tempat berkembang dan terjaganya adat serta tradisinya. Baik, selanjutnya ini ada materi pengertian dan ciri-ciri kota, di mana kota adalah wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, yang sebagian besar itu masyarakatnya itu bekerja di bidang industri, perdagangan dan jasa. Di mana kehidupan kota itu cenderung modern, heterogen dan menjadi pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan dan pendidikan serta pelayanan masyarakat. Nah, kepadatannya itu tinggi, di mana jumlah penduduk banyak dan padat karena menjadi pusat aktivitas masyarakat dari berbagai daerah. Nah, Ibu mau nanya nih, kenapa sih kota itu banyak penduduknya dibanding desa? Saya mau menjawab. Iya, Ruth. Kan? Terima kasih Bu. Di sini saya akan menjawab di mana kota itu kenapa lebih banyak penduduknya, karena fasilitasnya sudah mencukupi, di mana dari jalan raya, rumah sakit ataupun dari sebagainya. Namun di desa masih ada beberapa fasilitas yang kurang memadai seperti di perkotaan, seperti jarak keterjangkauan rumah sakit itu cukup jauh Bu, dan juga pusat perbelanjaan itu sering sekali masih jauh untuk dijangkau. Terima kasih Bu. Baik, Ruth, terima kasih atas jawabannya. Betul sekali, di mana itu kalau kota itu dapat kita jangkau karena sebagai pusat dan juga sarana prasarananya itu lengkap. Nah, yang selanjutnya itu mata pencarian yang beragam, di mana kota itu sebagai industri, perdagangan, jasa, dan perkantoran menjadi pusat sektor utama pekerjaan warga kota. Nah, untuk sarananya itu lengkap, di mana yang seperti dibilang tadi fasilitasnya lengkap seperti jalan raya, rumah sakit, sekolah, dan pusat perbelanjaan tersedia secara modern. Nah, untuk kehidupan modernnya ini, masyarakat kota itu lebih mudah menerima perkembangan teknologi dan gaya hidup yang dinamis. Nah, kenapa kota itu lebih mudah menerima perkembangan teknologi dibanding desa? Ada yang bisa menjawabnya? Kenapa kota itu lebih mudah menerima perkembangan teknologi dibanding di kehidupan desa? Ada yang bisa menjawab? Ya, Anggi.
Oke Bu, menurut saya kenapa di daerah perkotaan itu lebih menerima teknologi? Ya pastinya kalau di perkotaan tingkat pendidikan itu lebih bagus Bu daripada di pedesaan. Jadi seperti yang Ibu bahas tadi, kenapa di perkotaan itu lebih ramai? Pasti di sana karena ada pusat untuk mereka berkembang, baik itu di segi pendidikan, pekerjaan maupun di kehidupan mereka sehari-hari Bu. Mungkin itu saja Bu. Baik, terima kasih Anggi atas jawabannya, sangat bagus. Seperti yang Anggi bilang, karena itu sebagai pusat perkotaan juga, jadi gampang mudah menerima teknologi dibanding desa. Nah, untuk materi selanjutnya itu klasifikasi desa, di mana berdasarkan tingkat perkembangannya itu desa di Indonesia ini dibedakan menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama itu desa swadaya, swakarya, swasembada. Nah, di mana desa swadaya ini merupakan desa tradisional dengan teknologi yang sederhana seperti cangkul, baja, dan juga pendidikannya itu masih rendah, dan juga sarananya itu terbatas, dan adat istiadatnya itu masih kuat, dan juga masyarakatnya di sana itu sangat bergantung pada alam. Nah, untuk selanjutnya itu desa swakarya, di mana desa yang mulai berkembang dan teknologinya itu mulai masuk, seperti contohnya itu traktor dan mesin giling, serta fasilitas umumnya mulai tersedia. Pendidikannya juga itu mulai meningkat, dan juga ada pengaruh luar seperti adanya internet yang mulai masuk. Nah, untuk desa swasembada itu di mana desa ini merupakan desa yang maju dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti infrastrukturnya yang lengkap, pendidikannya yang tinggi, mata pencariannya yang beragam, dan juga teknologi modernnya itu sudah dimanfaatkan secara optimal. Baik, untuk materi selanjutnya itu materi selanjutnya itu urbanisasi, atau kita sebut itu perpindahan desa ke kota. Nah, di mana itu urbanisasi ini merupakan proses perpindahan penduduk, di mana yang dari desa ke kota itu dapat dipicu oleh dua faktor, di mana faktor pendorong dari desa dan faktor penarik dari kota. Nah, faktor pendorongnya itu yang pertama itu lapangan kerja di desa terbatas, dan juga pendapatan masyarakat itu rendah, fasilitas pendidikan dan kesehatan kurang, lahan pertanian yang semakin sempit, dan juga akses teknologi dan ekonominya terbatas. Nah, faktor penariknya itu di mana kalau di kota itu banyak peluang kerja seperti di industri dan jasa, dan juga pendapatannya itu lebih tinggi di kota, serta fasilitasnya yang lengkap dan modern. Kehidupan dan teknologinya itu lebih maju dibanding di desa kan. Akses transportasi dan komunikasinya itu mudah dijangkau. Selanjutnya ini urbanisasi, di mana urbanisasi dapat memiliki dampak, di mana dampak bagi desa itu yang pertama tenaga kerja berkurang. Nah, banyaknya perpindahan penduduk dari desa ke kota itu, di mana penduduk usia produktif itu banyak yang pindah ke kota, di mana melemahkan sektor pertanian desa karena banyak pemuda-pemuda yang itu ke kota, dan juga di mana yang selanjutnya itu pertanian menurun, di mana berkurangnya petani dapat menyebabkan hasil dan produktivitas pertanian desa itu ikut merosot, dan juga pembangunan terhambat, di mana adanya
kurangnya sumber daya manusia juga dapat membuat laju pembangunan dan inovasi di desa itu menjadi lebih lambat. Nah, yang selanjutnya itu dampak bagi kota, di mana ini kan ada kemacetan meningkat. Seperti yang kita ketahui kan, banyak tuh di kota-kota itu macet ya kan, banyak kendaraan, dan juga yang kedua itu pemukiman kumuh, di mana banyak pendatang yang tidak mendapat tempat tinggal yang layak, jadi dapat memunculkan kawasan kumuh. Nah, selanjutnya pencemaran lingkungan, di mana pencemaran lingkungan itu merupakan aktivitas penduduk dan kendaraan yang tinggi dapat memperparah pencemaran udara dan sampah. Nah, baik, di sini Ibu akan membagikan kelompok, di mana kelompoknya itu ada kelompok desa dan kota. Nah, karena kita ada 7 orang, jadi ada yang dapat 4 orang dan ada yang dapat 3 orang. Baik, Ibu akan membagikan kelompoknya, di mana yang pertama itu untuk kota Ruth, Karen, sama Yolanda. Ini Yolanda. Yang kedua itu kelompok desa, di mana Ella, Anggi, Mardella, sama Rizka. Baik, segera dikerjakan. Kasih waktu 2 menit. Baik, apakah udah pada siap? Baik, kelompok yang pertama yang maju, kelompok kota, dapat maju. Satu orang aja, perwakilannya. Apa masalah utama yang dihadapi dari Kota Harapan? Pertama, kemacetan, pemukiman kumuh yang semakin luas, sampah menumpuk. Lalu penyebab terjadinya masalah tersebut, jumlah penduduk yang banyak pendatang mencari pekerjaan. Lalu dampaknya kesehatan masyarakat terganggu dan biaya hidup meningkat. Lalu solusinya adalah pembatasan jalan penduduk dan juga program KB. Lalu bagaimana peran masyarakat dalam mendukung solusi tersebut adalah dengan ikut program KB, Bu. Kalau dari kami seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Betul sekali jawabannya. Baik, yang selanjutnya kelompok desa. Silakan maju, satu orang saja perwakilan. Baik, terima kasih kepada Ibu. Di sini kami dari kelompok desa yang di sini ada pertanyaannya, apa masalah utama yang dihadapi oleh desa Sukamakmur? Di sini masalah yang dihadapi yaitu rendahnya kesejahteraan masyarakat desa dan terhambat akibat kurangnya infrastruktur. Yang kedua, apa penyebab terjadinya masalah tersebut? Di sini masalahnya itu pertama teknologi pertanian yang masih tradisional. Yang kedua, rendahnya pengetahuan dari masyarakat sendiri, dan yang ketiga itu akses jalan yang masih kurang. Dan yang ketiga itu apa dampak masalah tersebut bagi masyarakat desa? Di sini dampaknya itu pendapatan masyarakat tetap masih rendah dan dengan urbanisasi banyak terjadi serta kualitas kesehatan yang masih terancam. Yang keempat, solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan desa Sukamakmur? Di sini solusi yang kami berikan yaitu dengan membangun infrastruktur dan pembentukan BUMDes.
Dan yang terakhir itu siapa saja yang dapat terlibat dalam pelaksanaan solusi tersebut, yaitu masyarakat desa Sukamakmur dan pengelolanya. Terima kasih Ella. Semua jawabannya pada betul. Nah, di sini Ibu akan di LKPD untuk setiap individu. Baik, Ibu akan udah ada yang siap, segera di dikumpulkan ya. Oke, terima kasih semuanya. Apakah ada yang bisa menyimpulkan hasil yang kita pelajari hari ini? Mardela. Terima kasih Bu. Untuk kesimpulan kita hari ini itu kalau untuk desa masih sepi penduduk dan juga masih asri untuk lingkungannya, sedangkan di kota itu sudah lebih baik daripada di desa dan juga pemikirannya lebih maju yang ada di kota. Itu saja Bu. Terima kasih Mardela, betul sekali. Nah, di mana kesimpulannya ini? Di mana kesimpulannya itu di desa dan kota itu memiliki karakter unik tersendiri, di mana desa itu kaya akan sumber daya alam dan tradisi. Kalau kota itu lebih unggul dalam fasilitas ekonomi dan teknologinya. Dan juga adanya perpindahan desa dan kota ini dapat dipicu oleh faktor push dan pull dan juga membawa dampak positif sekaligus tantangan bagi kedua wilayah. Dan keseimbangan antara pembangunan desa dan kota itu merupakan kunci untuk menciptakan pemerataan dan kesejahteraan nasional. Dengan adanya pembangunan desa yang kuat akan memperlambat urbanisasi berlebihan dan menciptakan keseimbangan wilayah yang lebih baik Indonesia. Nah, untuk tugas pekerjaan rumahnya di mana anak-anak semuanya minta untuk mengamati lingkungan tempat tinggalnya, kemudian menjawab pertanyaan yang Ibu beri. Cari tempat tinggalmu termasuk wilayah desa atau kota, jelaskan alasannya berdasarkan ciri-ciri yang telah kalian pelajari dan juga sebutkan ciri-ciri desa atau kota yang terdapat di lingkungan sekitar kalian semua dan juga apa masalah yang sering terjadi di lingkungan tempat tinggal. Yang keempat itu menurut kalian itu apa penyebab terjadi masalah tersebut dan tuliskan solusinya. Ini dikerjakan bisa dibantu dengan orang tua atau kakak atau abang. Baik, sekian dari paparan Ibu dan sekian dari pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Dan sebelum kita menutup pembelajaran, silakan berdoa dipimpin oleh Yolanda. Baik, sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.